si bajikang ripalinoa si lemporan ada riempoang ajulu talasa rikase reyanga Saat ini saya sekarang berada di Studio Teater Kita Makassar dalam rangka untuk mengisahkan bagaimana kerjasama kami dari Sanggar Seni Teater Kita Makassar dengan Kementerian Kebudayaan fasilitasi bidang kebudayaan teater kepahlawanan tahun 2024. Di beberapa pertemuan yang lalu lewat Zoom bersama Kementerian Kebudayaan fasilitasi bidang kebudayaan Teater Kepahlawanan 2024, ada sekian banyak kelompok teater yang diundang melalui Zoom itu, kemudian diseleksi lewat kurator, selanjutnya dipilih dan ditetapkan untuk mendapatkan program fasilitasi bidang kebudayaan Teater Kepahlawanan 2024 ini. Salah satunya adalah Sanggar Seni Teater Kita Makassar. Dalam hal itu, Teater Kita Makassar memilih salah satu tokoh pahlawan nasional dari daerah Sulawesi Selatan yang sudah kita kenal semua, yaitu Sultan Hasanuddin yang digelar Ayam Jantan dari Timur. Di dalam proses kami mengerjakan Teater Kepahlawanan Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur, ini berbagai proses yang kami lakukan, antara lain melakukan riset berbagai sumber, baik buku-buku, jurnal-jurnal, juga kami melakukan wawancara bersama budayawan, tokoh yang boleh dikata juga adalah turunan asli Sultan Hasanuddin Sembaya, yaitu Andi Kumalaijo. Dan beberapa buku seperti ini tentang Makassar, tentang manusia Makassar, tentang orang-orang Makassar, tentang sejarah Sultan Hasanuddin, tentang perang Makassar, itu kami kumpulkan. Kemudian kami baca, kami interpretasi bersama tim dramaturg. Nah, selanjutnya dari situ semua kita diskusikan, kemudian mulailah saya bersama tim itu menyusun naskahnya dengan judul Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur. Pertunjukan ini terdiri dari 3 babak, dan setiap babak itu terdiri dari beberapa adegan. Pada babak pertama, setelah narasi dinyanyikan, ditampilkan adegan semacam flashback yang menyimbolkan kehidupan Sultan Hasanuddin dan para karayang serta pasukannya di masa kecil dan remaja. Mereka belajar keagamaan di Masjid Bontoala. Setelah itu ditampilkan adegan latihan ketangkasan seperti pencaksilat, separaga, latihan tombak dan balira. Lalu dilanjutkan dengan adegan perdagangan rempah-rempah di pelabuhan Sumbawa atau Makassar. Lalu pada babak kedua menampilkan adegan Sultan Hasanuddin dan para karayeng berjuang melawan tipu muslihat VOC yang penuh siasat dan adu domba untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Segala keinginan angkara murka VOC ditolak oleh Sultan Hasanuddin. VOC yang dipimpin oleh Cornelis Spelman memaklumkan perang kepada kerajaan Goa. Pasukan Goa yang disimbolkan dengan pasukan tombak dan pasukan balira terjun ke medan perang. Pertempuran berlangsung di mana-mana hingga pada akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan makin lemah sehingga Goa mengalami kekalahan. Lalu pada babak ketiga menampilkan adegan dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya. Tapi sebagian besar panglima kerajaan Goa secara terang-terangan
mengajukan protesnya kepada Sultan Hasanuddin. Mereka menolak, mereka merasa belum kalah dan mereka siap untuk perang. Mereka menerima titah Sultan Hasanuddin. Tapi Sultan Hasanuddin hanya diam saja. Diamnya ini dimunculkan pada adegan terakhir. Secara simbolik, Sultan Hasanuddin dikelilingi pasukan gendang yang memainkan gendang Pakanjara atau genderang perang Mangkasara. Sultan Hasanuddin hanya jauh tafakur, berputar pelan, moksa. Sebagai jawaban yang paling fasih, lebih keras daripada kata-kata. Pilihan perang yang diam ini adalah sebagai senjata perjuangan Sultan Hasanuddin melawan penjajah Prussia Belanda. Pertunjukan teater kepahlawanan Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur ini mengandung pesan kepada generasi muda dapat menghargai perjuangan kepahlawanan Sultan Hasanuddin sebagai warisan yang sangat berharga. Karena perjuangannya yang penuh tantangan, ketekunan, keberanian, dan kerja keras yang dapat menginspirasi generasi muda sekarang untuk dapat mempertahankan identitas, kebudayaan, dan tradisi dan nilai-nilai sejarah, budaya, dan pendidikan. Selain itu, agar generasi muda dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan tidak mengulangi di masa depan. Dengan demikian, generasi muda dapat memahami nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, dan martabat manusia.